Di manakah tempat tinggal yang aman? Saudara-saudari, inilah Channel of Blessings. Kalau kita melihat kondisi dunia hari ini, dalam situasi pandemi COVID-19 yang semakin marak, mungkin timbul satu pertanyaan di dalam kita. Di manakah tempat tinggal yang aman? Dulu, waktu virus COVID-19 belum masuk ke Indonesia, kita mungkin bilang Indonesia adalah tempat yang aman, karena seluruh dunia udah pada kena, Indonesia belum kena. Tapi pada akhirnya, ketika virus itu masuk ke Indonesia pun, Indonesia jadi nggak aman. Bahkan hari ini, kita lihat kondisinya semakin lama semakin parah. Karena itu, saudara-saudari, hari ini di seluruh dunia, di manakah tempat tinggal yang paling aman? Kita melihat orang yang tinggal di Amerika Serikat, duduk di pusat keuangan yang tertinggi di dunia, duduk di pusat komando militer di Amerika Serikat, tetapi tidak menjamin pasti aman. Kita tahu pada tahun 2001 lalu, sebuah ledakan yang keras meruntuhkan gedung kembar. Entah berapa banyak harta yang melayang, entah juga berapa banyak jiwa yang melayang sia-sia. Orang yang tinggal di Taiwan, duduk di tempat yang paling baik di negara ini, duduk di pusat komando pencegah topan, juga tidak menjamin bisa terhindar dari air bah atau bencana longsor. Bisa malam hari badai datang, banjir dengan deras menerjang, lorong dan jalan menjadi sungai. Hasil jerih lelah sepanjang setengah hidup terhanyut semua. Orang Amerika Serikat yang menjabat sebagai pemimpin dunia selama 200 tahun tidak pernah diserang orang. Namun dalam sekejap mata perlu melakukan perang jangka panjang yang mengucurkan keringat dan darah. Orang Taiwan yang baru menikmati satu zaman yang tentram, namun harus mengulangi hari-hari yang menggertak gigi, membanting tulang. Rakyat Israel dan Palestina yang sudah lama menderita peperangan masih menunggu waktu pendamaian. Bahkan hari ini kita melihat di seluruh dunia pandemi ini semakin parah. Tidak peduli Anda kaya, Anda miskin, Anda dari latar belakang apapun, dengan virus yang kecil ini membuat dimanapun Anda berada tidak aman. Dari barat ke timur, sepertinya seluruh dunia ada di dalam satu jerat. Jerat ini dari atas menutup ke bawah. Anda dan saya seperti burung pipit, sulit terlepas dari jerat ini. Namun Alkitab memberitahu kita bahwa di kolong langit ini ada satu nama yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu Tuhan Yesus. Di dalam Roma pasal 10 ayat 12-13 dikatakan, sebab Tuhan yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang dan murah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudari, dalam situasi dunia yang tidak menentu, dalam situasi dunia yang begitu kacau dan membuat semua orang sangat cemas, keperluan kita yang sangat mendesak adalah ketentraman di dalam hati kita. Kita tidak dapat mengubah situasi dunia dalam sekejap. Kita tidak bisa memaksa lingkungan kita baik-baik saja. Tetapi saudara-saudara, ada satu rahasia. Bagaimana caranya supaya hati kita, batiniah kita menjadi tentram, penuh dengan damai sejahtera, walaupun banyak situasi yang begitu kacau. Saudara-saudari, Allah tahu kelemahan kita. Dalam Yesaya pasal 32 ayat 18, Allah berkata, bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang nyaman. Saudara-saudari, firman Allah tetap teguh di surga. Firman yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena itu saudara-saudari, marilah kita membuka hati kita. Marilah kita membuka seluruh diri kita dari lubuk batin yang terdalam. Marilah kita berseru, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Maka saudara-saudari, dengan demikian Dia akan menjadi kekuatan kehidupan Anda. Dia akan menjadi hayat Anda dan menjadi tempat tinggal yang nyaman. Hanya dengan cara ini saudara-saudari, di dalam menghadapi situasi dunia yang tidak menentu ini, maka kita bisa menikmati bahwa tempat tinggal yang aman adalah di dalam Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hanya di dalam dirimu tempat tinggal yang aman. Tuhan Yesus, situasi dunia boleh kacau, tetapi Tuhan, aku percaya Engkau adalah sumber damai sejahtera. Karena itu Tuhan, masuklah ke dalam, penuhilah seluruh diriku dengan damai sejahtera daripadamu, sehingga aku dapat menikmati Engkau sebagai tempat tinggal yang aman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel of Blessing, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua, supaya semua orang yang Anda kenal dapat menikmati tempat tinggal yang aman ini. Saudara-saudari, kalau misalkan setelah menonton video ini Anda ada satu perasaan di dalam Anda untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, saudara-saudari silakan menghubungi saya melalui email di sini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.